Bahas Israel tegar tengkuk bikin fakta Israel emosional. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, Fakta Israel tidak ada di Facebook, tidak ada di Instagram. Jadi pastikan Anda subscribe YouTube Fakta Israel. Saya ingin menanggapi komentar yang ditulis oleh Andrew Chungoro terkait postingan video saya, video short, mengapa Israel disebut bangsa pilihan. Di dalam video short saya itu saya menjelaskan bahwa Israel disebut bangsa pilihan karena untuk mendatangkan Yesus atau Yeshua sebagai juru selamat. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan harus lahir, dan untuk lahir maka dibutuhkan sebuah bangsa, sebuah suku, dan orang tua. Maka ada bangsa Israel dengan suku Yehuda, dan ada Yusuf dan Maria. Dalam hal ini, Israel menjadi bangsa yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencana besar Tuhan tentang penebusan, tentang karya keselamatan. Jadi jangan hanya nonton judul doang, tapi simak baik-baik. Nah, karena postingan yang saya sudah sebutkan tadi ditulis di sini oleh Andrew bahwa Israel itu tidak bisa disebut sebagai bangsa pilihan lagi. Kenapa? Karena sesuai dengan Kejadian 18 ayat 19 harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Syarat keturunan Abraham itu harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Akibatnya Tuhan memenuhi janji kepada Israel. Tapi bisa batal jika syarat yang ditentukan Tuhan tadi tidak dipenuhi karena mereka tegar tengkuk katanya. Maka secara hukum legalitas perjanjian Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi janjinya kepada mereka. Dalam logika ini, ketidaktaatan otomatis membatalkan akses mereka terhadap janji tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, jadi ada perbedaan pandangan antara saya dan Andrew ini. Karena menurut Andrew, Tuhan tidak lagi memilih Israel sebagai bangsa yang menerima janji-janji yang Tuhan sudah berikan di Alkitab kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ayat rujukan dari Andrew adalah di Kejadian 18 ayat 19 sebagai syarat Tuhan menggenapi janji-janji kepada bangsa Israel. Dan memang benar, di masa padang gurun, generasi yang tidak percaya bahwa Tuhan memberikan tanah perjanjian itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tidak bisa masuk ke Kanaan. Makanya yang masuk ke Kanaan itu hanya Yosua dan Kaleb dan anak-anak Israel yang lahir di padang gurun. Namun mereka yang dari Mesir lalu hidup di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian itu mereka tidak bisa mendapatkan janji Tuhan. Itu betul sekali Bapak Ibu. Dan kita belajar bahwa pertama kali kata tegar tengkuk itu disebutkan adalah di Keluaran 32 ayat 9. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Kenapa bisa? Coba Bapak Ibu lihat ayat sebelumnya. Di sini adalah ayat ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa karena membuat patung anak lembu emas. Emas yang diberikan oleh orang-orang Mesir kepada bangsa Israel justru digunakan membentuk anak lembu emas. Karena itulah muncul kata tegar tengkuk. Nah, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu,
Di sini Musa menegosiasikan hukuman yang Tuhan berikan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah dihukum ada 3.000 orang dari bangsa Israel. Dan kita tahu akhir ceritanya Bapak Ibu, karena apa? Musa meminta agar Tuhan mengampuni bangsa Israel. Dikatakan di ayat 32 dari Keluaran 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi Musa sangat baik sekali. Dosa bangsa Israel dia mau tanggung. Dia bilang, ampuni dosa mereka itu, jika tidak hapus namaku yang harusnya ada ditulis dalam kitab kehidupan. Ya Bapak Ibu, ini kitab yang telah kau tulis. Ayat 33, Tuhan bicara apa? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jadi jelas sekarang Bapak Ibu, di sini ada keadilan Tuhan. Yang tidak salah ya tidak dihukum, yang bersalahlah yang Tuhan hukum. Jadi kita umat Kristen jangan juga menggeneralisasi. Ya, kita belajar dari apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel di mata Tuhan memang bangsa yang tegar tengkuk. Dalam hal apa? Hal-hal yang dianggap menduakan Tuhan. Tapi rencana Tuhan bahwa bangsa ini menjadi saluran datangnya juru selamat ini tetap terpenuhi Bapak Ibu. Tidak dibatalkan, tidak diganti dengan bangsa yang lain. Jadi poinnya adalah kita tidak bisa mengklaim bahwa Israel bukan lagi bangsa pilihan karena sudah ada gereja. Bukan begitu pola pikir Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang bingung. Oh, karena ada gereja maka saya melupakan Israel. Oh, karena ada orang Kristen maka Israel saya lepeh aja. Enggak, Tuhan kita bukan kayak manusia. Kalau ada yang baru deh yang disukai. Yang lama dibuang aja. Habis manis sepa dibuang. Tuhan kita bukan kayak gitu Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Makanya kita belajar dari kesalahan bangsa Israel. Mereka tegar tengkuk. Tapi kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar dari kebebalan bangsa Israel. Kita juga kayak gitu Bapak Ibu. Kita ini bebal juga. Nggak selalu kita taat kepada Tuhan. Nggak selalu loh kita hidupnya tuh lurus aja baik mulu. Enggak. Kita juga banyak dosa. Makanya Tuhan itu baik banget. Kalau kita salah, kita minta ampun, Dia mau ampuni kita. Kita yang udah kayak sampah itu masih dikasihi sebagaimana anaknya. Itulah Tuhan kita. Jadi kebaikan Tuhan tuh jangan disamain dengan cara berpikir manusia yang bebal. Jangan juga kita melihat begini, Israel emang bebal, tegar tengkuk. Apa deh semua yang jelek-jelek. Kita lihat Tuhannya. Jadi Bapak Ibu, jangan mengasihi Israel karena lihat Israelnya, lihat Tuhannya. Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Am Yisrael, hai, saya Monique Rakers.